Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Miftahul Ismawati Afidin, Agnes Falah Rahmawati, Siti Nur Aisyah, Davina Azza Hasna. Dari kelas 6C akan memaparkan hasil observasi kami di tempat usaha Gria Batik Tulis Talita yang bertempat di Dawung RT 2 RW 1 Ngodok Polokarto Sukoharjo. Kami melakukan observasi pada tanggal 24 Februari, 4 Maret, 9 Maret 2023 dan kami mewawancarai Ibu Supriyati sebagai pemilik usaha batik ini. Berikut kami akan tampilkan rekaman wawancara. Ibu mulai untuk bisa ada usaha ini tuh dari tahun berapa, Bu? Ini saya tahun 2011. 2011 itu dari awal, Bu? Iya, dari awal. Motivasinya Ibu kok bisa untuk mendirikan usaha ini? Saya di sini banyak pengrajin batik, banyak pembatik gitu loh. Dan mudah cari tenaga saya batik kan mudah. Itu batik-batik banyak. Orang sini kebanyakan batik. Awalnya Ibu sendiri apa langsung sama orang gitu, Bu? Pertama itu ngajak satu orang, terus bertambah itu terus jadi banyak. Oh gitu. Ngajak satu, jalan-jalan. Bisnisnya juga mulai dari nol gitu. Ibu sekarang berapa orang berkarya? Karyawannya kalau yang batik banyak sih, yang batik itu 30 ada, 30-40 ada, tapi kalau yang warna cuma 5 orang. Masih warna. Yang warna 5 orang. Kalau yang batik di rumah itu banyak, 50-an orang ada, tapi di batik di rumah. Jadi berjalan di sini. Untuk pemasarannya itu gimana, Bu? Itu ada yang online kan, Dek? Ada yang Oh, online kan. Ya sudah dari sini di foto, nanti ada yang jual kan. gitu. Ada tokonya juga ya, Bu ya? Ya. Kalau untuk perkembangannya, Bu, dari awal Ibu sampai sekarang gitu, Bu? Itu pertamanya juga berkembang pesat, tapi waktu corona itu berhenti. Terus ini mulai awal lagi, Oh, mulai gerak-gerak lagi lah waktu corona itu berhenti. Kalau boleh tahu untuk modal awalnya ini tuh berapa, Bu? Nggak bisa terdeteksi deh, ya cuma buat berapa gitu terus mudah gitu. Nggak bisa, ya. Misalnya cuma punya uang buat batik, misalnya aku buat lagi, gitu. oh, Ini bunganya tidak bunganya bagus. Ini kenapa buatan kesulitan? Sebenarnya banyak deh, kalau nggak ada panas itu jelek hasilnya. Hujan itu sebenarnya jelek, jadi harus ada panas. Warnanya bisa cerah. Itu ditambah. Teteh ini tuh per bulan Omsetnya ya udah ajek deh, ya kadang ada 5 juta, kadang bisa 10 juta, tinggal mudahnya. Kami melakukan analisis SWOT dari usaha Gria Batik Tulis Talita. Yang pertama, strength. Gria Batik Tulis memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Kemudian, Gria Batik Tulis Talita ini merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Lalu, bahan baku yang digunakannya berkualitas baik dan ketersediaan bahan baku cukup. Produksi yang dihasilkan juga berkualitas baik dan dapat bersaing di pasaran. Tenaga kerja di Gria Batik memiliki keterampilan yang baik dan berasal dari lingkungan sekitar usaha. Yang kedua, weakness. Biaya produksi yang tinggi mengakibatkan harga produk yang relatif tinggi sebagai akibat dari biaya produk yang mahal. Cuaca yang tidak menentu dan juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak
dan kurangnya inovasi motif batik. Yang ketiga, opportunities. Baik pemerintah maupun masyarakat sangat mendukung usaha lokal batik tulis ini. Terbukanya pasar ekspor dan meningkatnya permintaan batik, kondisi ekonomi yang semakin baik dan mampu melestarikan budaya di Indonesia. Yang keempat, trades. Peningkatan jumlah usaha batik di luar daerah dapat menjadi pesaing yang berat. Cuaca yang kurang mendukung menjadikan kualitas batik menurun dan kurangnya minat masyarakat luar pada produk batik. Risiko usaha yang tinggi dan keterbatasan teknologi yang dalam produksi. STP proses yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmen geografis batik tulis ini dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Segmen demografis batik tulis ini dipakai mulai dari kalangan laki-laki maupun perempuan, usia anak-anak sampai lanjut usia, dan semua jenis profesi. Segmen psikografis batik tulis ini diminati dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Yang selanjutnya yaitu targeting, menentukan target atau sasaran. Untuk ukurannya mulai dari 1 meter kali 1,5 meter hingga 2,5 meter kali 1 meter. Profitabilitas produk yang dihasilkan mudah ditemukan, aksesibilitas produk menjangkau semua kalangan, fokus pada manfaat, dapat digunakan sebagai fashion, aksesoris tas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu positioning atau promosikan produk. Batik tulis ini dipromosikan di media sosial Instagram dan sudah memiliki beberapa reseller resmi, selain juga memiliki offline store yang bertempat di Purwokerto, Sukoharjo. Produk life cycle. Yang pertama yaitu introduction atau tahap perkenalan. Awal mula didirikan pada bulan Januari tahun 2011 dengan memproduksi 5 kain batik tulis dengan modal seadanya. Kemudian pesaing dalam daerah sangat minim. Yang kedua, growth atau tahap pertumbuhan. Seiring berjalannya waktu, banyak peluang yang ada sehingga bertambahnya karyawan dan meningkatnya minat pembeli batik tulis. Profit meningkat dan jumlah pesaing meningkat. Yang ketiga, maturity atau tahap kedewasaan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena tidak bisa ekspor produk keluar sehingga kapasitas produk menumpuk. Dan promosi tetap berjalan namun tidak seperti awal mula sehingga mengakibatkan omsetnya menurun. Yang keempat, decline atau tahap kemunduran, yaitu penjualan menurun karena berkembangnya teknologi, selera, dan persaingan sehingga mengurangi promosi dan menurunkan harga. Marketing mix. Yang pertama yaitu produk. A. Feature. Secara fungsi, produk yang diciptakan oleh Gria Batik Thalita ini beragam, karena kain yang dipakai ini bisa dipakai untuk membuat pakaian, selendang, celana, dan lain-lain. Gria Batik Thalita ini tidak hanya membuat batik tulis saja, dia juga menciptakan batik cap, printing, dan lain-lainnya. Ukuran kain yang digunakannya juga beragam, mulai ukuran kecil hingga ukuran yang besar, 100x80 sampai 200x100. Kemudian yang B yaitu quality. Kualitas produk yang diciptakan ini sangat bagus karena mereka mengedepankan kualitas terlebih dahulu untuk menarik minat customer. Kualitas produk yang diberikan akan 100% real pitch dan nyaman. Mereka juga setiap harinya selalu mengeluarkan inovasi baru untuk menciptakan batik yang luar biasa sangat bagus. Kemudian yang C yaitu branding. Merek yang mereka gunakan yaitu Gria Batik Thalita. Merek ini digunakan agar masyarakat luar mudah mengingat akan pembelian produk dari toko ini. Merek ini diletakkan di ujung kain bagian belakang. Kemudian yang D yaitu packaging. Kemasan produk ini menggunakan plastik karena plastik yang mudah dicari serta mudah didapatkan dalam masyarakat luas. Plastik juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Tidak lupa juga dalam kemasan plastik sudah tertera logo dan juga nomor WA yang dapat dihubungi jika hendak akan membelinya kembali ke toko. Kemudian yang E yaitu service. Pelayanan yang disediakan selalu diusahakan tepat waktu, nyaman, dan tidak mengecewakan customer. Pelayanan untuk pembelian mulai dari jam 10 pagi hingga 20 malam. Untuk online store hanya melayani 9 pagi sampai 17 sore karena menyesuaikan jadwal pengiriman. Kemudian yang F, guarantees. Garansi yang diberikan yaitu jika customer kecewa dengan hasil yang kami ciptakan, customer boleh mengembalikan barangnya. Misal mengalami kecacatan dalam produk, customer boleh komplain jika masih ada batas waktu akan ditukar dengan hasil yang sesuai keinginan. Kemudian yang kedua yaitu place.
Geria Batik Talita berlokasi di Jalan Karyo Tamat, Daung Godok, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi yang sangat strategis dan mudah ditemukan. Tempat penjualan atau home industry Batik Talita tidak terlalu jauh dari tempat produksinya. Selain toko offline, Batik Talita juga mempunyai toko online yang dapat dilihat di Instagramnya, yaitu Geria Batik Talita, dan menerima pesanan melalui WhatsApp di nomor 0857 0261 8250. Produk batik yang dihasilkan sesuai dengan minat masyarakat. Dalam pendistribusiannya, Batik Talita melayani pengambilan barang di home industry dan pengiriman paket. Kemudian yang ketiga yaitu promotion. A. Advertising, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk mempromosikan produk batik. Yang B. Sales promotion, sistem pemasaran melalui online shop dan offline shop, dan juga ada reseller resmi. Kemudian C. Public relations, pengusaha batik publiknya adalah umum namun kebanyakan yang berminat dalam batik, yaitu orang tua dan para pecinta-pecinta batik. Pengusaha batik tersebut harus membutuhkan kepercayaan terhadap pembeli agar dapat dipergunakan. Kemudian yang keempat yaitu price. Harga yang dimaksud yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Untuk harga batik di toko ini ditentukan oleh kerumitan motif dan lamanya waktu produksi. Harga batik mulai dari 80.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Kemudian yang kelima yaitu physical defense. Salah satu bentuk physical defense adalah bentuk fisik. Dalam produk Geria Batik Tulis Talita terdapat logo dan identitas dari home industrinya. Kemudian yang keenam yaitu people. Sumber daya manusia direkrut oleh Geria Batik Tulis Talita adalah orang-orang yang memiliki pengalaman serta keterampilan dalam bidang perbatikan atau lukis. Selain memiliki keterampilan, karyawan yang direkrut memiliki jiwa semangat yang tinggi dan kreativitas dalam menciptakan inovasi baru maupun mengembangkan yang sudah ada. Kemudian yang ketujuh yaitu proses. Konsumen dapat mengetahui produk Geria Batik Tulis Talita melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, atau dapat secara langsung datang ke showroom yang alamatnya sudah tertera dalam sosial media. AIDA plus S yang pertama, attention, mempunyai pamflet yang digunakan sebagai perkenalan produk yang diposting di media sosial. Pamflet ini berisikan mengenai deskripsi produk penjualan pada Geria Batik Talita. Di setiap media sosialnya terdapat postingan mengenai hasil dari produksi batik buatannya. Yang kedua, interest, melakukan pereviewan pembelian pada Geria Batik Tulis Talita dengan mempostingnya dalam media sosial agar menarik minat konsumen lain, menanggapi dengan cepat setiap ulasan yang diberikan konsumen di media sosial. Yang ketiga yaitu melakukan potongan harga di setiap pembelian langsung kain batik pada Geria Batik Tulis Talita dengan minimal pembelian. Yang keempat yaitu action. Pembayaran yang dilakukan pada Geria Batik Tulis Talita ini yaitu secara cash maupun debit. Setiap pembayaran cash selalu menggunakan nota digital. Di setiap pembayaran debit harus disertai dengan bukti transfer yang dikirimkan kepada customer service-nya. Yang kelima yaitu satisfaction. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen setelah menerima produk yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai penyimpanan dan pencucian pada kain batik dengan tata cara yang benar dan baik, serta memberikan bonus kepada konsumen berupa stiker Geria Batik Tulis Talita agar kepuasan yang diinginkan konsumen tercapai dan pada akhirnya konsumen membeli kembali produk pada Geria Batik Tulis Talita dan menjadi pelanggan setia.